Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Nah, kita sekarang masuk dalam segmen tanya jawab. Ini saya yakin banyak sekali ukhti maupun ikhwan yang sudah siap dengan pertanyaan, apalagi ini berkaitan dengan selingkuh. Nah, ini pasangan selingkuh, siapakah yang salah? Kami persilakan terlebih dahulu kepada ukhti Neni ya, yang akan bertanya, insya Allah akan dijawab oleh Koh Denny Slim. Silakan ukhti Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Kodeni, saya mau menanyakan bagaimana pandangan Islam ketika kita memasuki usia pernikahan 5 tahun, itu kan biasanya cintanya yang tadinya 100% agak turun nih. Mungkin ada hasrat-hasrat ingin, aduh coba kalau dulu sama yang itu gitu. Karena kan ada hiruk pikuk permasalahan di rumah tangga itu, bagaimana cara kita menyikapinya, atau ada nggak dalam Islam itu kita itu harus seperti apa biar kita itu bisa berkomitmen untuk pernikahan kita biar tidak berselingkuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Ukhti Neni atas pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Silakan Ko Denny bisa langsung mendekat untuk langsung menjawab Ko Denis. Aduh istilah, kalau udah umur segini teh. Masih muda kok. Doa, Ya Masya Allah, bismillah ya. Makanya pentingnya dari awal itu nikahnya gara-gara apa? Karena kan kita selalu diingetin bahwa nikah itu tujuan awalnya bukan karena naksir, ya Allah dia putih, tinggi, langsing, ya mirip bihun gitu ya. Bukan karena itu, tapi dipersatukan oleh tadi tujuan yang sama ya. Karena masalah naksir kan bisa ikut, kita teman sekelas waktu SMP aja sekelas terus bisa naksir, apalagi sekarang seranjang tiap hari. Nah tapi karena apa dulu? Selagi karenanya adalah karena sesuatu yang abadi, seperti ya jelas Allah, maka mau nanti dia nggak cantik lagi, nggak tampan lagi, udah dipersatukan satu tujuan yang sama. Jadi ngelihat pasangan itu bismillah harus dengan pandangan dia adalah jalanku untuk ke surga. Karena kalau kita ngelihat pasangan selalu dengan perbandingan hak, kewajiban, yang lain juga bisa tahu ngelakuin yang kamu nggak bisa, dan di luar lebih begini, di luar begitu. Apalagi kalau yang jadi bandingannya punten, drakor. Kan nggak apple to apple. Di drama mah ya Allah, abis kecelakaan ge glowing. Preman aja glowing, namanya Vincenzo, kan nggak masuk akal ya. Begitu ngelihat suami lagi tidur sambil celangap, kan agak. Tapi ya bismillah, tapi kalau kita selalu mandang, bukan berarti nggak boleh suka sama yang cantik atau yang tampan, bukan. Cuman masalahnya kan yang cantik atau tampannya mau nggak sama kitanya kan gitu. Tapi bismillah kalau kita selalu ngelihat, ya Allah ini pasanganku adalah jalan bagiku untuk tambah mudah ke surgamu ya Allah. Bismillah. Ada kurangnya, ada baiknya, pas baiknya keluar disyukuri, dia lagi jadi ladang pahala bagiku, bismillah. Ada buruknya dan pasti nggak mungkin sempurna. Kata Ustadz Taufik, bukan malaikat kita itu. Ya, ketika kekurangannya muncul bahkan membuat kita meneteskan air mata atau bahkan mungkin air liur. Ya, bismillah ya Allah, dia jadi sedang penggugur dosa saya. Sedangkan saya perlu penggugur dosa buat ke surga. Saya perlu pahala buat ke surga. Maka baik dan buruknya kamu adalah jalanku ke surga. Bismillah insya Allah. Gimana nanti ternyata memang ya tidak tampan, tidak cantik lagi. Ya sudah bismillah. Dari awal kan tujuannya memang bukan tampan dan cantiknya. Lagian kalau kita ngejaga ini mata cuman ngelihatnya kepada yang halal-halal aja, Allah punya kuasa menjadikan tetap istrinya yang paling cantik di hatinya. Tapi kalau misalkan kita selalu jelalatan, ini punten mata ya, ngelihat yang haram lagi, Allah akan jadikan yang halal jadi tidak menarik lagi di matanya. Dan sebelum nyampe ke naudzubillah perselingkuhan, izin, saya pengen mengutip qaulnya Imam Syafi'i rahimahullah ya. Beliau mengingatkan bahwa zina itu adalah hutang. Bukan utang yang harus dibayar, tapi namanya utang itu kan turun ke ahli waris. Maka beliau menjelaskan lebih lanjut, barang siapa dulu punten menzinahi seorang anak perempuan orang lain, nanti anak perempuannya akan dizinahi oleh orang lain. Tentu pintu taubat masih terbuka. Makanya bagi yang sudah mendapatkan anak perempuan, itu udah tanda harus rem yang paling kencang untuk gak ada urusan lagi dengan yang bukan mahram. Ada aturannya kalau memang harus urusan kerjaan dan lain-lain, tapi udah benar-benar dijaga. Karena punten, kita kadang gak sayang sama diri sendiri. Ya,
Ketika kita nggak sayang sama diri sendiri, mau nggak mau, biar dia berhenti, orang yang disayang yang akhirnya kena musibahnya. Kita nggak sayang sih sama diri sendiri. Apa buktinya kita nggak sayang diri sendiri? Maksiat. Karena maksiat siapa yang rugi? Allahnya atau pelaku maksiatnya? Pelakunya. Jadi aslinya kalau kita maksiat kan kita lagi jahatin diri kita sendiri. Karena kita nggak sayang sama diri kita sendiri, mau nggak mau, punten. Ya, jadi ngelihat pandangan kepada pasangan itu, ya Allah, dia adalah jalanku ke surga. Bismillah. Dan harus dikuatin pakai tauhid. Kalau pasangan bertanya, nyesel nggak sih nikahin Neng? Jawab pakai tauhid, Pak. Bismillah. Neng, dulu kita sebelum nikah saling mendekatkan diri kepada penciptamu. Kita istikharah, kita minta petunjuk dari Allah. Bismillah. Maka ialah yang paling tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat ngegandeng tangan ke surganya Allah. Ia juga yang maha baik, gak mungkin ngejauhin yang baik, gak mungkin ngedekatin yang buruk. Maka setelah akhirnya kita laluin ini semua, ningkatin takwa, diikat mitsaqon ghalidha, tadi disebutin perjanjian yang kuat, komitmen dengan kuat kepada Allah. Tahu-tahu engkau yang dipilih dari miliaran wanita, maka sederhana. Kata yang maha tahu dan maha baik, engkaulah yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Maka gak ada penyesalan aku menikahimu. Meskipun ini syahwat dan mata ngelihat di luar ada yang lebih cantik, lebih muda, bohai naksir lagi ke sederhana. Kita tinggal berkata pakai tauhid. Kalau memang yang di luar lebih baik untuk aku ke surga, dialah yang jadi istri saya. Kenapa malah kamu? Berarti kata yang maha tahu dan maha baik, bukan yang cantik yang di luar itu yang paling tepat mendekatkan ke surga. Pasti cuman kamu. Udah. Bismillah. Saling jaga, ningkatin takwa, nanti Allah yang suburin kasih sayangnya. Baik, Masya Allah. Bismillah ya. Terima kasih Ko Denis atas kasih. jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Berikutnya kami persilakan Akhi atau Bang Anwar ini yang insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Pantun. Silakan Akhi Anwar, di mana? Bang Anwar mana, silakan. Oke, mic-nya di belakang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Ustadz Taufikur Rahman. Bagaimana kiat-kiat sebagai suami istri atau pasangan supaya tidak saling curiga mencurigai gitu? Karena selama ini awal dari pertengkaran itu saling curiga mencurigai. Itu aja Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya jangan di password HP-nya ya. Jangan dikunci. Silakan Ustadz Pantun. Boleh saling mendekat ke jamaah. Baik, terima kasih akhi yang bertanya. Memang tipsnya pertama, kalau bahasa pantun saya, naik kereta berkacamata. Jangan ada dusta di antara kita. Ya. Ustadz, gimana supaya nggak ada saling mencurigai? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi saya sempat nyinggung di segmen awal Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang Allah memberikan analogi istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Ternyata Profesor Dr. Mustafa Wahba Al-Zuhaili dalam kitabnya yang bernama Al-Fiqhu Islam wa Adillatu menyebutkan 4 filosofi. Nih, yang mesti harus kita bangun dalam rumah tangga kita. Akhi yang bertanya. 1, pakaian berfungsi sebagai penutup aurat. Betul apa enggak? Nah, tapi aurat di sini yang dimaksud bukan aurat dalam sholat, yaitu adalah kehormatan. Jadi tolong buat kita dengan pasangan kita, begitu sudah kita berijab qabul Pak, dengan ayah mertua kita, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur halan, sepaket kita terima, baik yang kekurangannya termasuk kelebihannya, pantang untuk membuka aib pasangan masing-masing. Ini kan kadang ada bini zaman now, istri, mohon maaf, suami ngorok se-RT tahu itu. Hati-hati nih, saya baca satu hadis, inna min asyarin nas indallah manzilatan yaumal qiyamah.
sungguh manusia yang paling buruk kedudukannya besok di yaumil qiyamah, ar-rajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilaihi summa yasiru syarroha. Apa artinya? Ar-rajulu yufdi ila imraatihi, suami yang masih butuh sama istrinya, wa tufdi ilaihi, dan istri pun masih butuh sama suaminya, tapi punten kedua-duanya masih suka mengumbar aib pasangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, filosofi dari pakaian di samping sebagai penutup aurat, penahan udara panas dan dingin dari luar. Bu, setuju apa enggak? Nah, ini udara panas dan dingin dari luar, ini rada banyak nih ditafsirkan. Satu, sama diri kita sendiri. Kalau emang nggak mau dicurigain, itu HP di keluarga jangan pakai password-passwordan. Setuju apa enggak? Saya di rumah, tanya bini di rumah tuh, beneran, itu HP 24 jam kalau lagi di rumah geletak, terserah. Jadi kalaupun ada yang masuk tuh WA nyasar, DP perempuan, I miss you, yeah. Tapi saya nggak kaget, kenapa? Orang yang baca bini gue. Nah, ya hadirin, itu diri kita dulu. Lolos di suami, ujian kadang-kadang masuk ke istri. Abang-abang laki gue nggak lihat. Ini yang japri celebek nih, celebek. Ya saya mau ngomong begitu. Ya, ternyata ada ucapan. Nah, makanya punten juga sebagai istri jangan ngumbar status galau di status WhatsApp. Ini punya masalah demen banget curhat di status. Galau tingkat kota Bogor. Urusan di sosial media yang dijual yang asik-asik aja udah. Iya. Nah, itu Bapak Ibu, suami lolos, istri lolos, jangan bangga dulu, ini 7. Yang ketiga, kadang-kadang ujian, udara panas dingin dari luar. Nah, dari orang tua kita. Orang tua kadang-kadang lolos, punten, mitoha. Iya, mitoha kadang-kadang lulus, punten. Ada filmnya sekarang, ipar adalah maut. Nah, tuh, hati-hati tuh. Nah, lolos dari ipar, mana lagi yang keenam? Fulus, bil fulus, mulus, mafil fulus, alamatil manpus. Nah, yang ketujuh mana? Juga hati-hati tetangga. Tuh, udara panas dan dingin dari luar yang akan kadang-kadang merusak, menghancurkan rumah tangga kita. Begitu Pak ya. Dan terakhir dah, biar betul-betul laki bininya nih ada suling, ada peliti, jangan pernah berpaling ke lain hati. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz Pantun, Ustadz Taufikur Rahman telah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Nah, kita masih ada 2 segmen lagi untuk sesi tanya jawab ini, dan untuk itu tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.